Halo Sobat Merdeka, kembali lagi dengan saya Ahmad Julian Rofiki Ali. Saya merupakan mahasiswa teknik sipil di Universitas Madura. Saya sekarang sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa batch 4 di Universitas Fajar Makassar. Pada modul Nusantara kali ini kita melaksanakan kegiatan refleksi, yakni kita berdiskusi dengan dosen dan narasumber apa saja yang kita dapatkan ketika melakukan kunjungan ke 4 tempat peribadatan yang ada di Kota Makassar. Kita langsung dijelaskan materi tentang kehidupan beragama dan toleransi yang ada di Kota Makassar oleh Ustadz Badarudin, serta kita juga melakukan diskusi antar mahasiswa dan narasumber. Yang harus dijaga dalam rangka menciptakan persatuan di tengah keragaman itu. Ada yang disebut dengan ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah. Apa itu ukhuwah basyariyah, atau biasa juga disebut dengan ukhuwah insaniyah? Ya, yaitu persaudaraan sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Ya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kita semua ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berbeda-beda, yang mestinya harus saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Ya. Jadi itu namanya ukhuwah basyariyah. Basyariyah, hargai dia bahwa dia adalah seorang manusia, dari apapun dia, suku manapun dia, bangsa manapun dia, yang jelas dia adalah sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian yang kedua, ada ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah, ukhuwah itu, maaf teman-teman, mungkin ada yang belum tahu ya. Ukhuwah itu maksudnya persaudaraan. Ya, ukhuwah itu maksudnya persaudaraan. Saya ulangi, ukhuwah atau persaudaraan yang pertama adalah ukhuwah basyariyah. Basyariyah itu artinya secara manusia, ya. Ukhuwah insaniyah, persaudaraan karena kita sama manusia. Yang kedua ada disebut dengan ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah itu adalah persaudaraan karena kita sebangsa. Seperti di Indonesia, kita berada dalam sebuah negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang menariknya, Indonesia ini adalah simbol daripada semua itu. Di mana kita paham itu beribu-ribu suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya, jadi makanya kita punya prinsip apa? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu juga, ciptaan dari segi suku, bangsa-bangsa, tapi kita satu dalam bingkai namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, jadi itu yang kedua, ukhuwah wataniyah. Jadi kita tidak ada sekat-sekat. Yang jelas kita satu Indonesia, mau dari Papua, mau dari Aceh, mau dari Jawa, mau dari mana, kita dibingkai dalam sebuah bingkai disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan bisa mempersatukan kita adalah dasar negara kita, Pancasila. Iya, Pancasila. Kemudian yang ketiga ada ukhuwah Islamiyah. Ini internal umat Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan antar sesama Muslim. Ya. Setelah kita mendapatkan sedikit penjelasan tentang toleransi dan kehidupan beragama di Kota Makassar, kita juga diberi kesempatan untuk berdiskusi langsung antara mahasiswa dengan beliau. Itu Pak Ustadz, karena kan dalam surah Al-Maidah ayat 3 dijelaskan di hewan yang disembelih bukan atas nama Allah itu diharamkan. Sedangkan kita di sini ingin menjunjung yang namanya toleransi. Bagaimana itu Pak Ustadz? Terima kasih. Muslim kan ada hadis riwayat yang artinya barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia adalah bagian dari kaum tersebut. Nah, untuk misalnya kita berbicara dalam suatu forum yang audiensnya mungkin bukan hanya agama Muslim, terus mungkin kita mengucapkan salam dengan agama-agama mereka. Jadi otomatis kan kita sebagai Muslim juga mengucapkan salam agama yang lain. Jadi saya minta pencerahan dari Pak Ustadz bagaimana. Terima kasih. Selamat keberagaman dan bagaimana konsep membangun toleransi dalam keberagaman. Jadi yang ingin saya tanyakan, sikap apa yang harus dihindari dalam keberagaman dan bagaimana cara kita menyikapi
perbedaan pendapat dalam suatu diskusi. Itu saja. Sekian, terima kasih. Di Natal pada saat waktu silaturahim, mereka juga dikunjungi sama keluarga-keluarga yang lain. Nah, untuk merawat toleransi, kita harus, makanya itu harus saling memahami tentang agama masing-masingnya. Misalnya, saya sebagai seorang muslim, apa yang tidak boleh bagi orang-orang non-muslim? Orang non-muslim pun dia harus tahu apa yang tidak boleh bagi seorang muslim. Misalnya kita datang disuguhin makanan nih, makanan ini itu kita, kalau dalam Islam itu kan ada dua hal yang terkait dengan makanan. Dari sisi zatnya halal itu jelas, kalau sapi, kambing, ayam, dari sisi zatnya halal. Yang kedua, dari sisi proses penyembelihan harus juga halal. Ya, jadi kalau zatnya halal tapi untuk cara penyembelihannya tidak halal, tidak boleh juga dimakan. Jadi kalau zatnya halal tapi caranya untuk menyembelih tidak halal, tidak boleh, haram hukumnya untuk dimakan. Ataupun cara penyembelihannya benar tapi kalau zatnya haram, tidak boleh juga. Ya. Nah, gimana dengan ketika kita datang berkunjung ke teman-teman kita yang non-muslim disuguhi makanan? Ya, kita harus berani menyampaikan, dan dia juga harus tahu bahwa di dalam Islam itu ada aturannya gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan, kita sampaikan kepada mereka, maaf, kami sebagai seorang muslim tidak bisa memakan makanan yang kalau misalnya tidak disebut nama Allah ketika disembelih, meskipun secara zatnya itu halal. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ya kita makan yang disediakan yang lain. Kan biasanya banyak tuh kue-kue, minuman-minuman. Begitulah kegiatan refleksi kita yang kedua. Sampai jumpa lagi di modul Nusantara selanjutnya.